Ampun supe dipun klik subscribe pun dan subscribe pun panjenengan setengah saking investasi akhirat. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi 5 keistimewaan yang belum pernah diberikan pada umat-umat sebelumnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "U'tiyat ummati khamsata asya lam tu'ta li ahadin qablahum. Al-awwalu idza kana awwalu lailatin min Ramadan yanzurullahu ilaihim birrahmah, wa man nazarullahu ilaihi birrahmah la yu'adzibuhu ba'dahu abadan." Umatku diberi 5 hal yang belum pernah diberikan pada seorang pun sebelum mereka. Yang pertama, ketika tiba malam pertama bulan Ramadan, maka Allah memandang mereka dengan pandangan yang penuh rahmat. Dan barang siapa yang dipandang oleh Allah dengan penuh rahmat, maka Allah tidak menyiksanya selamanya. Yang kedua, Allah memerintahkan malaikat untuk memintakan ampunan bagi mereka. Wathani, ya'murullahu ta'ala al-malaikah bil istighfari lahum. Allah memerintahkan malaikat untuk memintakan ampunan kepada Allah bagi mereka. Yang nomor 3, bau mulut orang puasa lebih wangi di sisi Allah dibanding dengan minyak misik. Wa thalithu anna raihata famil shaim atyabu indallah minal miski. Sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah dibanding dengan wanginya minyak misik. Maksudnya, pahala bau mulut orang puasa lebih wangi, lebih harum di sisi Allah dibanding dengan misik. Yang keempat, Allah berfirman pada surga, "Wahai surga, berhiaslah dirimu. Sangat beruntunglah orang-orang yang beriman. Mereka adalah para kekasihku." Warabi'u yaqulullahu ta'ala lil jannah, "Ittakhidhi zinataki." Wa yaqulu, "Tuba li'ibadil mu'minin hum awliya'i." Allah berfirman kepada surga,
Wahai surga, berhiaslah dirimu. Sungguh sangat beruntung bagi hamba-hambaku yang mukmin. Mereka adalah para kekasihku. Yang nomor 5, Allah mengampuni semua dosa-dosa mereka. Wal khamisu yaghfirullahu ta'ala lahum jami'an. Yang kelima, Allah mengampuni semua dosa-dosa mereka. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allah, 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 ya Allah, 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 ya Allah. 5 hal yang istimewa khusus umat Nabi mulia tidak diberikan pada umat-umat sebelumnya. 5 hal yang istimewa khusus umat Nabi mulia tidak diberikan pada umat-umat sebelumnya. Allah, 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 ya Allah, 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 ya Allah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Diamnya orang puasa adalah tasbih. Tidurnya orang puasa untuk dapat bangun malam adalah ibadah. Shamtus shaimi tasbihun wa naumuhu ibadatun wa du'auhu mustajabun wa amaluhu mudha'afun. Diamnya orang yang berpuasa itu sebagai tasbih, tidurnya sebagai ibadah, doanya dikabulkan dan amalnya dilipat gandakan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Puasa juga sangat efektif untuk mengobati penyakit jantung. Sebab 10% darah yang dipompa oleh jantung ke seluruh bagian tubuh mengalir menuju sistem pencernaan seiring dengan kerja sistem pencernaan. Aliran darah ke berbagai perangkat pencernaan itu berkurang ketika kita berpuasa, karena sistem pencernaan sedang beristirahat dari tugas rutinnya. Kondisi istirahat itu sangat bermanfaat bagi kesehatan dan kekuatan sistem pencernaan. Pada gilirannya, kondisi itu membantu jantung karena ia tidak perlu bekerja terlalu keras untuk memompa darah. Alexis Carrel, peraih Nobel kedokteran, mengatakan proses pencernaan dan distribusi makanan ke seluruh bagian tubuh meniscayakan tugas lain yang tak kalah penting, yaitu tugas untuk memamah. Pada waktu-waktu tertentu, tubuh harus menahan masuknya makanan. Karena itulah manusia dari beberapa generasi selalu mempraktekkan puasa.
Bahkan agama-agama yang dikenal manusia mewajibkan puasa sebagai bagian ibadah. Mereka mengharamkan makanan pada waktu-waktu tertentu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, di balik rasa lapar ada rahasia yang tersembunyi. Ketika berpuasa, seseorang merasa lapar sehingga semua bagian tubuhnya terasa lemah. Namun di balik rasa lapar itu berlangsung sebuah proses tersembunyi yang menguatkan semua sistem metabolisme tubuh. Kandungan gula dalam darah bergerak bersamaan dengan kandungan lemak yang tersimpan di bawah kulit, yang kemudian menjadi sumber energi dan bahan bakar yang dibutuhkan tubuh, sehingga organ-organ bagian dalam tetap sehat dan bekerja dengan baik, termasuk jantung. أزكى تسليمي تسليمي تهدى إليك يا طه وصلاة الباري الباري تتسرى عليك يا طه جئت بالخير يا نبي والدين اليسر يا نبي جئت بالخير يا نبي والدين اليسر يا نبي من يخطو خطاه فاز وأفلح. Tidurnya orang yang puasa, Allah memberikan pahala. Allah, tidurnya orang yang puasa, Allah memberikan pahala sebagai tasbih diamnya dan dikabulkan doanya, sebagai tasbih diamnya dan dikabulkan doanya. Jita bil khairi ya Nabi waddinil yusri ya Nabi. Jita bil khairi ya Nabi waddinil yusri ya Nabi. Man yakhdu khata' faza wa aflah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, ketika berpuasa sesungguhnya kita beribadah kepada Tuhan Sang Pencipta. Kita berpuasa untuk menjalankan perintah Allah disertai ketundukan dan ketaatan kepada Allah. Bahkan seandainya tidak ada temuan dan penelitian yang dilakukan para ilmuwan yang membuktikan keistimewaan dan faedah puasa yang sangat besar bagi kesehatan, kita akan tetap menjalankan puasa karena Allah telah memerintahkannya. Sebuah temuan ilmiah mengenai keistimewaan puasa hanyalah bukti kecil untuk meneguhkan keimanan kita, sehingga kita benar-benar mempercayai keagungan Allah yang telah mewahyukan syariat kepada Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para peneliti dan ilmuwan barat sejak awal abad yang silam telah melakukan berbagai penelitian tentang pengaruh puasa terhadap tubuh
termasuk di antaranya adalah Holbrook yang mengatakan puasa bukanlah kekuatan magic yang sakti, melainkan sebentuk keyakinan dan satu-satunya jaminan yang dipercaya dapat menyehatkan tubuh. Pada awal abad ini, Dr. Dewi melakukan serangkaian penelitian yang hasilnya dia ungkapkan pada bukunya yang berjudul Puasa yang Menyehatkan. Tidak lama setelah penerbitan buku tersebut, beberapa ahli medis mendiskusikannya dalam seminar ICAS yang dihadiri oleh dokter-dokter Inggris, termasuk seorang dokter kerajaan Wilcock namanya. Dalam seminar itu mereka bersepakat bahwa puasa memiliki pengaruh yang sangat besar bagi kesehatan tubuh. مولده بمكة وهجرته في المدينة مولده بمكة وهجرته في المدينة طوبى لمن كان تبعه صلى الله عليه وسلم طوبى لمن كان تبعه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. Sungguh puasa keyakinan yang dapat menyehatkan badan. Sungguh puasa keyakinan yang dapat menyehatkan badan. Sungguh puasa keyakinan yang dapat menyehatkan badan. Sungguh puasa keyakinan yang dapat menyehatkan badan, yang dapat menyehatkan badan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada bulan Ramadan ini, mari kita meniru akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau seorang dermawan, lebih-lebih pada saat bulan Ramadan. Maksud Allah jadikan kalian orang kaya agar kalian berlimpah uang. Karena berlimpah, maka hati akan terasa enteng untuk berbagi. Makin berlimpah, maka makin enteng untuk berbagi. Allah jadikan kalian orang kaya itu agar kalian berlimpah uang sehingga terasa ringan untuk sedekah. Makin berlimpah, maka makin mudah untuk sedekah. Kalau makin kaya, makin berat berbagi, itu namanya serakah. Kalau makin berlimpah, makin berat untuk melepas, itu namanya rakus. Kalau makin berlebih, makin berat sedekah, itu namanya pelit. Apapun yang Allah ciptakan itu pasti ada maksudnya. Apapun yang Allah ciptakan itu pasti ada tujuannya. Apapun yang Allah ciptakan itu pasti ada manfaatnya. Tak ada ciptaan Allah yang sia-sia. Allah menciptakan garam, rasanya asin, bermanfaat untuk masak. Allah menciptakan lombok, rasanya pedas, bermanfaat untuk sambal. Allah ciptakan gula, rasanya manis, bermanfaat untuk minum. Allah ciptakan musim penghujan,
agar bumi basah. Allah menciptakan musim kemarau agar bumi kering. Bahkan Allah menciptakan nyamuk bermanfaat untuk katak. Allah menciptakan dirimu kaya berlimpah agar engkau mudah untuk sedekah. Allah ciptakan dirimu kaya agar suka memberi dan melayani. Allah ciptakan dirimu kaya agar bermanfaat bagi banyak orang. Bila sesuatu itu berlimpah, maka akan terasa mudah untuk berbagi. Tidak ada orang rebutan udara karena udara berlimpah. Bila sesuatu itu sedikit, maka akan sulit untuk berbagi. Hampir semua orang rebutan uang karena jumlahnya sedikit. Di perbukitan berlimpah batu, maka tidak ada orang rebutan batu. Di perbukitan sedikit air, maka orang sering berebut air. As-subhu bada min tal'atihi والليل دجا من وفرته الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته فقار وسنا فجرا وهدى سبلا بدلالته maksud Allah jadikan kebaikan orang kaya supaya dermawan. Maksud Allah jadikan kalian orang kaya supaya dermawan. Semakin berlimpah makin ringan, bersedekah meringankan beban. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bila kau setiap hari sedekah, maka setiap hari pula Allah akan memberikan balasan. Allah akan turunkan rezeki berlimpah, datang berkesinambungan, datang dari segala arah dan tanpa hitungan. Bila setahun sekali kau menanam, maka setahun sekali kau akan panen. Bila sebulan sekali kau menanam, maka sebulan sekali kau akan panen. Bila seminggu sekali kau menanam, maka seminggu sekali kau akan panen. Bila setiap hari, setiap saat kau menanam, maka setiap hari, setiap saat kau akan panen. Sedekah yang dinampakkan itu lebih baik agar dicontoh dan diikuti oleh orang banyak, agar mendapatkan pahala tambahan yang berlipat ganda. Sedekah yang disembunyikan itu lebih baik hanya untuk Allah, puas dengan pengawasan Allah. Melepas dengan tangan kanan, tangan kirinya tidak tahu, menghilangkan riya dan rasa pamer, akan menghilangkan kemurkaan Allah. Ada orang ingin kaya tapi dia tidak mau sedekah,
itu jelas tidak mungkin karena menyalahi sunnatullah. Ada orang nampaknya pelit tapi rizkinya berlimpah, ternyata dia suka sedekah secara sembunyi-sembunyi sehingga Allah membalasnya secara sembunyi. Tidak ada orang yang tahu. Yang jelas, berbisnis dengan Allah itu tidak pernah merugi. الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته الله 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 Allah ya Allah, 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 Allah ya Allah. Bila kau tiap hari sedekah, Allah beri rezeki berlimpah, Allah beri rezeki berlimpah yang datang dari segala arah, datang berkesinambungan berkah, datang berkesinambungan berkah. Allah, 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 Allah ya Allah, 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 Allah ya Allah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di samping pelajaran pada bulan Ramadan ini menjadi orang yang dermawan, pelajaran pada bulan Ramadan ini, jadilah kita orang yang mengalah. Mengalah itu indah. Mengalah itu memberi dengan hati. Banyak orang bisa memberi dengan materi, tetapi tidak bisa memberi dengan hati. Allah berada di belakang orang-orang yang suka mengalah. Mengalah itu mulia di akhirnya. Mengalah itu akan diganti dengan yang lebih indah. Mengalah bukan berarti kalah. Mengalah itu amal kebaikan dan akan dapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila ada orang kaya dan orang miskin bermasalah, yang kaya mestinya yang ngalah, toh sudah kaya. Bila ada pejabat dan orang biasa bermasalah, yang pejabat mestinya mengalah, toh sudah punya kedudukan. Bila ada pemimpin dan bawahan bermasalah, yang pimpinan mestinya yang mengalah, toh sudah banyak fasilitas. Mengalah itu berat. Bila kalian mau mengalah, maka Allah akan memberikan sesuatu yang lebih indah, sesuatu yang belum pernah diberikan pada orang yang hanya mau menang sendiri. Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Lut alaihissalam, keduanya tinggal di Sodom. Mereka itu bersaudara dan saling menyayangi. Di saat ternak mereka berkembang, maka para penggembalanya sering berebut lahan. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam mengalah, hijrah mencari lahan baru ke arah Hebron. Mereka tetap saling menyayangi,
ternak mereka sama-sama berkembang, tapi perkembangan ternak Nabi Ibrahim jauh lebih besar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan sholihan. Mengalah itu sangatlah indah, Allah tolong orang yang mengalah memberi dengan hati yang lebih indah. Allah mengganti yang lebih indah, Allah mengganti. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim, huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal aghwali muqtahimin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.